Selamat datang di channel Nusbook dan salam kenal buat kalian yang baru bergabung. Untuk video kali ini, saya akan berbagi informasi ya dan pengalaman saya. Sekalian kita belajar bersama tentang per-YouTuber. Jadi buat kalian untuk konten kreator yang belum pernah mengalami ini, kalian perlu tahu tentang ini ya. Yang akan kita bahas di sini adalah kebijakan pembatasan usia oleh YouTube. Jadi kemarin pada tanggal 11 Desember setelah saya upload konten, saya upload video, saya mendapatkan email dari YouTube. Saya diberitahu bahwa konten saya atau video saya terkena pembatasan usia. Apa sih yang dimaksud dengan pembatasan usia? Pembatasan usia adalah kebijakan YouTube untuk membatasi video atau konten kita dilihat oleh pengguna. Artinya konten tersebut tidak dapat dilihat oleh pengguna yang sudah logout dari akun, berusia di bawah 18 tahun, atau mengaktifkan mode terbatas. Jadi video kita nggak bisa dilihat oleh semua orang atau semua pengguna YouTube ya. Jadi yang bisa lihat itu terbatas sekali. Dampaknya apa? Selain channel kita jadi terbatas untuk penontonnya, yang pertama mungkin dari view yang akan kita dapat ya. Karena dibatasi, yang jelas otomatis view kita pasti akan berkurang. Kemudian yang paling penting adalah bagi kalian yang sudah bisa monetisasi akan sedikit terhambat oleh video yang terkena age restriction ya. Karena di dalam pedoman YouTube sendiri dikatakan kalau video dengan pembatasan usia dapat menggunakan iklan untuk monetisasi, masih tetap bisa. Namun beberapa pengiklan lebih memilih untuk beriklan di konten yang cocok untuk keluarga atau konten tanpa tema yang disebutkan di atas. Ini maksudnya yang terkena age restriction ya. Konten atau video kita mungkin memiliki monetisasi, tapi mungkin iklan terbatas atau bahkan tanpa iklannya. Jadi dampaknya sangat besar ya. Jadi video yang seperti apa yang terkena pembatasan usia oleh YouTube? Yang pertama, video yang berpengaruh terhadap keselamatan anak. Yang dimaksud di sini adalah video berisi orang dewasa yang berpartisipasi dalam aktivitas berbahaya yang dapat dengan mudah ditiru oleh anak di bawah umur, seperti menangani bahan peledak atau tantangan yang menyebabkan cedera tubuh. Kemudian video sebenarnya ditujukan untuk penonton dewasa tetapi mudah disalahartikan sebagai konten keluarga. Untuk poin yang kedua adalah aktivitas yang merugikan atau berbahaya termasuk zat dan obat-obatan yang diawasi peredarannya. Jadi kalau kalian buat video tentang obat-obatan, hati-hati ya. Ini nanti pasti terkena age restriction. Kemudian yang poin yang ketiga, konten yang berisi ketelanjangan dan bernuansa seksual. Pasti ya, jadi janganlah ya kita buat konten yang sederhana aja ya. Kemudian poin selanjutnya adalah konten kekerasan atau vulgar. Jadi video dengan konteks menunjukkan luka-luka korban dalam kecelakaan besar di jalan itu nggak boleh ya. Video yang berfokus pada gambar kekerasan atau mengerikan, misalnya video hanya berfokus pada bagian yang paling menonjolkan kekerasan, itu juga nggak boleh. Kemudian poin selanjutnya bahasa yang vulgar. Video dengan kata-kata yang sangat tidak sopan dalam judul, thumbnail, atau metadata terkait itu nggak boleh ya. Jadi di tag biasanya ya, di tag atau di judul atau di thumbnail itu sekarang nggak boleh ya. Nanti terkena pembatasan usia. Apa yang terjadi jika konten terkena pembatasan usia itu tadi ya? Jadi nggak bisa dilihat oleh semua pengguna. Jadi yang bisa lihat cuma yang bisa login, kemudian berusia di atas 18 tahun. Kemudian jika video kita terkena peringatan age restriction, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tinjau lagi video kita. Apakah ada unsur-unsur yang dapat menyebabkan pembatasan usia yang saya sebutkan tadi? Jika ada, pilihannya cuma dua. Kita membiarkan bahwa video kita terkena age restriction atau kita perbaiki video tersebut. Dalam artian ya kita hapus dulu ya, kita buat lagi. Jadi kita hilangkan unsur-unsur yang membuat video atau konten kita terkena age restriction. Dan apabila jika kita sudah cek ulang ternyata video kita merasa nggak melanggar yang disebutkan oleh batasan-batasan YouTube tadi itu, yang bisa kita lakukan adalah banding ya. Nanti kita bisa banding. Jadi YouTube memberikan fitur banding untuk video yang terkena age restriction ya. Jadi saya kemarin karena video saya tentang game ya, nggak ada kata-kata kasar, nggak ada tulisan-tulisan yang aneh-aneh ya seputar informasi game ya.
Jadi saya rasa konten saya atau video saya nggak melanggar sama sekali. Jadi saya lakukan banding, kita tinggal menunggu jawaban dari sana, dari YouTube-nya. YouTube biar mengecek ulang lagi untuk konten dan video kita. Dan beberapa hari kemudian, setelah itu kurang lebihnya 5 hari lah ya. 5 hari kemudian tanggal 16-nya itu saya mendapatkan email lagi yang berisikan bahwa YouTube telah meninjau ulang video atau konten saya dan YouTube mengkonfirmasi bahwa konten saya tidak melanggar kebijakan pedoman komunitas YouTube. Jadi, video saya yang terkena age restriction itu kembali menjadi publik lagi ya. Jadi tidak ada pembatasan usia atau 18 only. Kemudian age restriction-nya itu juga hilang. Jadi kesimpulannya, jika video kalian terkena peringatan age restriction, yang kalian harus lakukan adalah yang pertama, cek ulang video kalian atau konten kalian. Kemudian jika memang terdapat unsur-unsur yang melanggar, kalian perbaiki dulu atau kalian biarkan terkena age restriction. Tapi kalau tidak melanggar dan kalian merasa video kalian itu tidak melanggar sama sekali dari setiap poin-poin age restriction, itu kalian bisa mengajukan banding dan tunggu hasilnya beberapa hari ke depan. Jika memang dari pihak YouTube sudah mengkonfirmasi dan tidak ada masalah, video atau konten kalian pasti akan kembali seperti semula, jadi publik dan tidak ada age restriction seperti itu. Ya, sekian video pembahasan singkat dari saya. Semoga dapat membantu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan. Dadah.